setiap bulan kamu rajin nabung, tapi setiap tahun harga rumah juga naik. Ini pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sedang menang nih? Kamu atau jangan-jangan inflasi? Selamat datang di Kamus Properti, kita bahas istilah serius biar kamu mengerti. Hari ini saya nggak akan mulai dengan istilah properti. Saya mau mulai dengan satu kenyataan yang mungkin pernah kamu rasain. Dengan kondisi yang sekarang ini ya, kamu tiba-tiba dengan gagah buka aplikasi properti ya, kemudian lihat harga-harga rumah, cicilannya, dan pasti auto mikir nih, ini siapa sih yang sanggup beli rumah semahal ini sekarang? Padahal beberapa tahun lalu, rumah itu mungkin masih jauh lebih murah. Lalu muncul pikiran, apa aku yang kurang kerja keras mungkin ya? Apa gajiku yang kurang besar ya? Atau emang sekarang punya rumah cuma buat orang kaya ya? Kalau kamu pernah mikir kayak gitu, tenang, kamu nggak sendiri. Dan menariknya, belum tentu masalahnya ada di harga rumah kamu loh. Sekarang kita coba replay sebentar deh. Kamu bisa bayangin, ada dua orang yang sama-sama mulai bekerja. Dua-duanya punya penghasilan, dua-duanya sama-sama rajin nyisihin uang. Bedanya, orang pertama nyimpen semua uangnya di tabungan. Orang kedua malah belajar apa itu aset. Belum langsung beli malah. Tapi di situ dia mulai paham nih gimana uang bekerja. 5 tahun berlalu, yang satu bangga dong karena tabungannya bertambah. Nah, yang satunya lagi mungkin belum punya properti, tapi dia udah paham kapan harus masuk, kapan harus nunggu, dan gimana caranya untuk memilih aset. Pertanyaannya, menurut kamu nih, siapa yang lebih siap ngadepin kenaikan harga properti? Nah, disinilah kita sering salah paham. Kita ngira harga rumah naik karena ya rumahnya mahal. Padahal kadang yang berubah justru nilai uang kita. Uang itu kalau diibaratin kayak es batu ya, es batu plastikan mungkin ya. Kalau cuma dibiarin aja, ya lama-lama mencair. Plastiknya masih ada, bentuknya masih ada itu tadi, tapi isinya, nilainya itu berubah. Begitupun juga uang. Kalau hanya disimpan aja, belum tentu daya belinya tetap sama beberapa tahun lagi. Terutama ketika nilai rupiah melemah dan harga berbagai macam aset ini ikut naik. Sekarang saya mau tekankan satu hal nih. Bukan berarti nabung itu jelek ya. Justru punya tabungan itu wajib banget. Karena kita tetap butuh dana darurat, butuh uang yang mudah diambil kapan aja. Tapi nih, kalau semua uang hanya berhenti di tabungan aja, sementara harga aset terus berlari lincah nih ya, maka ngejar rumah ya akan terasa makin berat juga. Ya sederhananya kayak gini deh, hari ini kamu berhasil nabung 100 juta, happy kan pasti, karena targetmu tercapai. Tapi tahun depan harga properti yang kamu incer tak bisa naik 200 juta. Akhirnya kamu yang merasa udah berlari, bersusah payah, keringat dingin, naik gunung turun gunung ya, malah garis finishnya ikut lari juga dari kamu. Ini gimana ini terus nih? Dan inilah yang dirasakan sekarang. Makanya investor jarang tanya gimana ya cara nabung biar lebih banyak. Mereka lebih sering tanyanya gimana nih caranya uang ini ikut tumbuh juga ya, ikut lari juga ya. Karena tujuan mereka, saya yakin, bukan hanya sekedar nyimpen uang aja nih, tapi menjaga nilai uangnya. Karena disitulah properti mulai dilihat sebagai aset. Jadi bukan sekedar tempat tinggal, karena aset yang baik itu berpotensi ikut bergerak ketika ekonomi berubah. Kalau kamu baru lulus, baru kerja, atau bahkan masih membangun karir nih, nah jangan langsung minder. Lihat harga properti sekarang. Tujuan kamu hari ini bukan langsung beli. Tujuanmu adalah mulai pahami nih taktik dan strategi mainnya. Percaya deh, investor yang akhirnya punya banyak aset dulu juga pernah bingung nih lihat harga rumah pertama mereka. Bedanya, mereka pilih pelajarin lebih dahulu. Karena mereka sadar masalah terbesar bukan penghasilannya, tapi sekali lagi, ya mindset itu tadi. Jadi mulai hari ini kalau kamu lihat harga rumah naik, jangan langsung tanya kenapa rumah sekarang mahal sekali sih. Nah ini, coba balik deh pertanyaannya. Apa ya yang sedang terjadi dengan nilai uangku ini? Karena ketika kamu mulai memahami hubungan antara uang, inflasi, dan aset, ini cara pandang terhadap properti pasti akan berubah. Dan dari situlah
perjalanan investasi biasanya dimulai. Kalau kamu mulai tertarik membangun aset jangka panjang, tentu penting milih properti yang bukan hanya menarik hari ini, tapi juga punya potensi nilai di masa depan. Yaitulah salah satu alasan mengapa Samani Villa by Miraline Property itu dikembangkan dengan mempertimbangkan lokasi, potensi pasar, dan peluang pertumbuhan jangka panjang. Karena membeli properti, balik lagi ya, bukan sekedar soal punya, bukan soal memiliki bangunan, tapi tentang membangun masa depan finansial yang lebih kuat. Kamu ingin belajar dunia properti tanpa bahasa yang ribet? Jangan lupa ikuti terus Kamus Properti, karena semakin cepatnya kamu memahami cara kerja aset dan lain sebagainya, semakin cepat juga kamu berhenti mengejar uang dan mulai membuat uang bekerja. Nah itu, stay smart, stay invest. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai bertemu di episode berikutnya.